Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Tani bersama saya, Vika Novianti. Susu minuman segar yang kaya akan kalsium untuk tubuh ternyata dapat diolah menjadi beragam aneka cemilan sehat yang enak. Seperti yang dilakukan para ibu-ibu kelompok tani Gunung Kawi 5 ini misalnya. Mereka berhasil mengolah susu sapi murni segar menjadi beragam produk yang dijual hingga ke berbagai daerah. Lalu seperti apa aneka macam cemilan super enak yang berhasil diolah dari olahan susu? Nah, berikut informasinya. Kabupaten Pasuruan terkenal sebagai penghasil susu sapi perah terbaik di Indonesia. Perkembangan populasi ternak sapi perah di Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tak heran jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peternak sapi perah. Susu merupakan minuman tinggi kalsium yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Selain dijadikan pelengkap menu sehat, susu juga dapat diolah menjadi beragam cemilan yang lezat. Seperti yang dilakukan para ibu-ibu kelompok tani Gunung Kawi 5 ini misalnya. Kecamatan Tutur, Pasuruan. Susu sapi segar dan Mereka berhasil mengolah susu sapi murni segar menjadi beragam produk. Seperti susu dengan varian aneka rasa, yogurt, permen susu, nugget, stik susu, bahkan diolah menjadi produk kecantikan. Di antaranya masker wajah, lulur, hingga spray wajah. Yang menarik, berbagai hasil olahan diversifikasi susu ini tidak mengurangi kandungan baik yang ada di dalam susu. Saya adalah anggota kelompok tani Gunung Kawi 5, Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Di sini kami akan menjelaskan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, terutama ibu-ibu yang ada di kelompok Gunung Kawi 5, membuat beberapa olahan dari susu sapi. Yang pertama, kami membuat olahan di mana kita jual di Cafe GK Cafe, yaitu kafe yang dimiliki oleh kelompok tani. Kita memiliki beberapa olahan, yaitu antara lain susu segar, ada susu coklat, di sini ada yogurt, ada jelly yogurt di sini. Dan juga kita mengolah beberapa susu menjadi olahan-olahan lain yang disukai oleh anak-anak, yaitu ada nugget susu dan juga burger susu. Nah, untuk olahan lain yang kita jual dari kelompok tani Gunung Kawi 5, ada mulai susu pasteurisasi, susu murni, susu kefir, dan juga yogurt. Selain itu, yogurt juga kita bentuk sebagai olahan berbentuk stik yang disukai oleh anak-anak. Nah, selain itu, kelompok tani kami juga membentuk olahan dari susu ini dalam bentuk kering, antara lain permen susu atau karamel, di mana karamel ini ada dua macam rasa. Yang pertama original, yang kedua permen susu rasa kacang atau kita tambah kacang di dalamnya. Selanjutnya, dari kelompok tani ini juga kita olah susu menjadi stik susu. Ini stik susu ini olahan dari susu juga, tapi dalam bentuk curd yang sudah kita ambil dari susu, kita olah dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi makanan ringan yang seperti ini. Aneka olahan susu yang menarik ini tentu saja sangat digemari semua kalangan, baik untuk anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Untuk produk makanan dan minuman ini dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Olahan-olahan ini kita melihat beberapa segmen. Kalau anak-anak lebih suka ke arah yogurt yang berbentuk stik, kalau orang dewasa lebih suka yogurt yang berbentuk botol. Tapi untuk kalangan milenial seperti anak muda itu lebih menyukai susu yang sudah diolah untuk olahan yang berbentuk nugget, terus didiversifikasi lagi berbentuk patty ataupun dicampur dengan burger gitu, dengan roti. Ini anak-anak lebih suka. Kalau orang dewasa lebih menyukai seperti camilan-camilan seperti ini. Nah, untuk permen ini biasanya disuka oleh orang dewasa terutama saat akan lebaran karena bisa dijadikan untuk suguhan tamu-tamu lebaran. Nah, untuk teman-teman yang mau beli produk-produk ini, teman-teman bisa datang langsung ke GK Cafe, kafe milik kelompok tani Gunung Kawi 5 di Dusun Jelak, Desa Kalipucang.
Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Atau kita juga sudah, di mana Instagram itu juga kita beri nama GK Cafe, sehingga di situ produk-produk kita semua sudah kita post dan teman-teman bisa pesan lewat layanan online, tentu saja dengan syarat untuk yang jauh atau jangkauannya tidak bisa kita jangkau dengan pengiriman cepat, maka hanya produk-produk yang kering yang bisa kita kirim. Kegiatan pengembangan usaha pengolahan yang dihasilkan dari susu peternak ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diana Lukita Rahayu berharap dengan adanya diversifikasi pangan dari olahan susu dapat menciptakan ketahanan pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Harapan peternak sapi perah yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan tentunya akan terus mengembangkan usahanya, produksi produktivitasnya terus berkembang, dan bahkan terkait dengan upaya untuk pengembangan diversifikasi produk lebih dikembangkan lagi, sehingga nanti imbasnya adalah akan meningkatkan nilai jual dari produk peternakan sapi perah yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan peternak sapi perah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Bahkan karena Kabupaten Pasuruan merupakan penyumbang terbesar di wilayah Jawa Timur bahkan nasional, maka ini juga akan berimbas secara nasional terhadap kesejahteraan seluruh stakeholder yang terkait dengan agribisnis sapi perah. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Vika Novianti berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.